Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Sansan Darajat, mahasiswa jenjang S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, atau sering kita istilahkan dengan bahasa istilah PHI, ya, Pengantar Hukum Indonesia. Ada 4 pembahasan dalam Pengantar Hukum Indonesia ini. Yang pertama, pengertian PHI. Yang kedua, objek pembahasan hukum. Yang ketiga, ruang lingkup hukum. Dan yang keempatnya adalah sejarah dan perkembangan. Nah, yang pertama adalah pengertian PHI. Pengantar Hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum Indonesia, sejarah perkembangan, ruang lingkup, dan objek kajiannya. Mata kuliah ini menjadi fondasi penting bagi pemahaman lebih lanjut mengenai hukum dan praktiknya di Indonesia. Yang kedua adalah objek pembahasan hukum. Apa aja yang menjadi objek hukum? Yang pertama adalah manusia. Hukum mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok, untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Objek pembahasan hukum yang kedua adalah badan hukum. Hukum juga mengatur keberadaan dan aktivitas badan hukum seperti perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Untuk apa? Untuk menjamin kepatuhan dan tanggung jawab sosial. Nah, yang ketiga adalah objeknya benda, di mana hukum mengatur kepemilikan, penggunaan, dan peralihan kepemilikan atas benda-benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, untuk menjamin kepastian hukum. Selanjutnya adalah yang ketiga. Pembahasan yang ketiga adalah tentang ruang lingkup hukum. Yang pertama adalah individu dan masyarakat, di mana hukum mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, serta antara individu dengan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua adalah pemerintah dan warga negara. Hukum mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap warga negaranya, serta hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga yang menjadi ruang lingkup hukum adalah bisnis dan ekonomi. Hukum mengatur kegiatan ekonomi, kontrak bisnis, hak kekayaan intelektual, dan aturan terkait perdagangan. Yang keempat, ruang lingkup hukum adalah sosial dan budaya. Hukum mengatur interaksi sosial, hak asasi manusia, aturan dalam lembaga sosial, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Yang keempat, tentang sejarah dan perkembangan. Bagaimanakah sejarah hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana pula perkembangan hukum di Indonesia. Oke, kita simak pemaparan berikut ini. Yang pertama adalah fase pada masa pra-kolonial, di mana hukum adat dan hukum agama menjadi dasar sistem hukum di Nusantara. Yang kedua adalah masa kolonialisme, di mana sistem hukum Belanda diberlakukan, menggantikan hukum adat dan hukum agama yang ada di Indonesia.
Yang ketiga adalah masa kemerdekaan. Pembentukan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang sejak masa prakolonial hingga kemerdekaan. Pada awalnya hukum adat dan hukum agama menjadi dasar sistem hukum di Nusantara. Namun saat masa kolonialisme, sistem hukum Belanda diberlakukan dan menggantikan hukum lokal. Setelah kemerdekaan, Indonesia membangun sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah pada masa kolonial, di mana pada masa kolonial sistem hukum di Indonesia diwarnai oleh pengaruh Belanda. Berbagai peraturan dan undang-undang diadopsi dari Belanda untuk mengatur masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah pada masa periode kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia mulai membangun sistem hukum nasional dengan menggabungkan unsur hukum adat, Islam, dan Belanda. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum utama. Yang ketiga, perkembangan ketiga adalah pada masa era Orde Baru. Pada era Orde Baru ini terjadi banyak perubahan dan perkembangan hukum untuk mendukung pembangunan ekonomi, namun hukum juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa. Pada perkembangan keempat, fasenya adalah fase reformasi hukum. Sejak era reformasi, Indonesia mengalami reformasi hukum yang signifikan, seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan lembaga-lembaga baru, dan upaya pemberantasan korupsi. Demikianlah 4 pengantar hukum Indonesia. Dari yang pertama, pengertian PHI, objek pembahasan hukum, ruang lingkup hukum, sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia. Semoga pemaparan ini memberikan wawasan pengetahuan kita bagaimana terkait hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian pemaparannya dari Sansan Darajat. Apabila ada masukan dipersilahkan, dan juga komen-komennya ya dipersilahkan, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga ini menjadi motivasi untuk membuat konten yang lebih edukatif berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.